Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Oke, baik. Tema kita kali ini ada yang mungkin tidak menyukaimu. Saya merasakan energinya seperti begitu. Kita lihat apakah yang mereka tidak suka ataukah ataupun dalam tanda kutip iri atau ingin berbuat jahat kepadamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana orang-orang ini yang membuat kamu stres ataupun ya ibaratkan tidak tahu diri ya. Kamu sudah baik tetapi malah mereka menjahatimu. Kira-kira siapa yang tidak senang sama kamu? Di sini saya disclaimer, bukan untuk menakut-nakuti atau menyebar kebencian, no. Tetapi lebih berhati-hati. Jangan sampai kamu sudah nanti terjadi baru bingung atau menyesal. Ya, jadi kamu sudah tahu bahwa orang ini kayaknya yang Kak Ica bilang nih, karakter-karakter seperti gini. Oh, berarti saya harus waspada. Saya tidak boleh terlalu dekat sama mereka gitu. Ya. Karena bicara tentang orang jahat itu karena kita juga yang mengizinkan mereka menjahati kita. Kenapa? Karena kurang tegas. Atau kita terlalu dipandang enteng karena terlalu dekat-dekat sehingga mereka tahu kelemahan kita dan akhirnya menjadi kelemahan kita itu yang dijadikan sasaran mereka untuk menindas kita ya. Oke, di sini ada The Hierophant. Di sini ada Queen of Swords. Ada yang bilang, Kak Ica, kok judulnya serem-serem? Ya berarti memang banyak orang yang serem akan datang kepada dirimu. Ya, orang-orang yang terkoneksi banyak yang jahat. Bukan berarti saya reading judulnya seram, karena memang readingannya mau mengatakan bahwa banyak orang jahat di sekeliling kamu gitu. Jadi bukan berpatokan pada judul tetapi isi dari readingannya gitu. Kita ambil positifnya bukan dari negatifnya ya. Ya, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Di sini ada Page of Wands. Di sini juga ada Eight of Pentacles, Five of Wands, The Devil, Four of Cups. Oke. Jadi semua readingan entah dari diriku ya, dari Ica Tarot ataupun dari tarot leader lainnya itu mengacu pada kewaspadaan kamu ya. Jadi di sini saya lihat orang-orang jahat banyak, orang-orang tidak tahu diri banyak, dimana mungkin dulu kamu bantu, mereka tidak melihat dari sisi kebaikanmu. Ya. Mungkin judulnya nanti orang-orang yang tidak tahu malu atau tidak tahu diri ini berulah lagi. Berulah lagi artinya bikin kamu emosi gitu, berulah ya. Jadi tindakan mereka membuat kamu marah atau kecewa. Di sini saya lihat ada yang mau pinjam uang, ya. Pinjam uang lagi, padahal dia belum balikin
hutangnya. Itu kan kelewatan kan. Nah ini berulah lagi artinya dia bikin kelakuan yang sama di mana merugikan kamu gitu. Ya, ini entah ada sahabat ya, ataupun mungkin juga pasangan sendiri atau keluarga. Yang mana pinjam dulu dong nanti saya ganti. Ujung-ujungnya nggak ganti-ganti mau pinjam lagi, atau bahkan sudah pura-pura lupa, pura-pura lunas. Ketemu kamu biasa aja, hey say hello biasa aja, kayak nggak ada beban, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa bersalah, merugikan kamu. Ya, di sini ada bahkan orang yang lebih tua, ya, yang harus menjadi contoh malah dia ya mungkin dia merasa bahwa itu kan adik saya, itu kan ponakan saya, itu kan dia, biasa aja. Ataupun beli barang belum bayar, ketemu di jalan, ketemu di mana ya biasa aja, seolah-olah ya sudah lunas, saya nggak punya hutang gitu. Dan bahkan mau utang lagi, minta bantuan kamu. Ada pun juga saya lihat dia mau datang, tetapi dia berpikir bahwa saya kan punya hutang, kayaknya nggak bisa dikasih. Tapi dia sudah punya ada pemikiran untuk datang mau pinjam uang lagi. Cuman dia belum dibilangnya belum action, karena dia tahu bahwa dia punya hutang. Tetapi seolah-olah pura-pura lunas, pura-pura lupa kalau bertemu dengan dirimu. Nah ini, ya, jadi dia masih mencari pinjaman-pinjaman tempat lain. Ya, banyak hutang dia, tapi seolah-olah nggak punya hutang, hedon, ya, gaya hidupnya tinggi, pergi jalan-jalan sana sini, ya, padahal nggak lihat hutangnya itu ada, walaupun mungkin kondisinya dia mampu bayar ya, contohnya mungkin 100.000, 200.000, gajinya berapa, gitu ya, gajinya mungkin juta-jutaan, tetapi kok dia malah menyepelekan orang gitu, padahal mungkin kalau dibilang 100.000 nih contoh ya, 100.000 kan sudah bisa makan seminggu ya, ini contoh. Tapi dia nggak seperti gitu. Ya, apalagi kalau bicara pasangan. Ya. Di sini pasangan ada beberapa yang tidak jujur tentang keuangan. Kita bicara tentang berulah lagi berarti sudah pernah dia melakukan lagi gitu. Hal yang sama. Alasan itu akhirnya kedapatan. Oh, ternyata kamu uangnya bukan dipakai ini, ternyata kamu sudah pakai ya tempat lain. Ataupun mengambil uang bersama ya, mengambil uang bersama dalam artian tabungan gitu ya, tanpa sepengetahuan kamu dia cairkan, dia pakai apa nggak tahu, nanti pas kamu udah cek, kok tabungannya kurang atau sudah kosong gitu, oh iya kemarin saya pakai untuk ini ya, oh kok kamu nggak bilang, oh iya saya lupa, alasan gitu, padahal sebenarnya memang niatnya tidak bilang. Nah itu ya, jadi orang-orang bicara tentang keuangan di sini sangat energinya sangat tinggi, di mana ada yang tidak jujur, ada pun juga yang mau pinjam uang, ya. Padahal kalau dibilang ya dia punya hutang banyak juga di kamu, belum melunasi gitu, tapi mau niat pinjam. Ya, oke. Berikutnya orang yang tidak tahu malu ya, dimana ada beberapa yang saya lihat pasangannya selingkuh ya, tetapi seolah-olah dia merasa bahwa selingkuh itu wajar. Kamu kemarin juga kan selingkuh kan, nuduh. Padahal entah benar entah tidak ya, karena saya lihat di sini ada pembalasan juga. Jadi dia selingkuh, kamu pun selingkuh. Jadi dia merasa bahwa sama-sama kok. Ya. Tetapi dia tidak belajar untuk minta maaf, dia tidak belajar untuk introspeksi bahwa kelakuannya itu salah. Seolah-olah itu selingkuh itu wajar gitu. Ya sudah, saya kan bosan, ya sudah, yang penting kan nggak bikin apa-apa. Cuman teman tapi mesra. Ini kan sudah kata teman tapi mesra ini kan sudah dalam tanda kutip selingkuh, walaupun bahasanya teman, sahabat. Ya, saya nggak bikin apa-apa kok dengan dia, cuman chat-chat doang. Itu salah satu juga sudah selingkuh. Tinggal eksekusi aja. Iya kan? Nah ini ada beberapa yang kedapatan mungkin balas chat atau apa gitu ya. Akhirnya ya pokoknya intinya kita kan cuma teman doang gitu. Berdalil gitu. Nah ini hati-hati. Ya, karena ada modus-modus dan yang membawa ke area perselingkuhan. Jadi baru intronya, belum refnya gitu. Ya, ada juga yang tukang gosip. Ya, kamu bergosip dengan mereka, ujung-ujungnya besok kamu yang digosipin. Makanya jangan dekat-dekat orang tukang gosip. Hati-hati. Ya,
Tidak tahu malu tuh artinya tidak berkaca, seolah-olah diri dia sudah sempurna, baru bicara tentang kekurangan-kekurangan atau kelemahan orang lain. Ini kan namanya orang tidak tahu diri. Sudah tahu manusia punya kekurangan, tetapi malah dibicarakan kekurangan orang, seolah-olah dia paling sempurna. Nah ini makanya semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kamu sudah tahu tuh orang kurang bagus, kenapa kamu harus dekat-dekat mereka gitu. Dan ini terjadi, kamu udah tahu tapi tetap aja kayaknya saya harus kepo juga gitu. Ya jangan kaget kalau suatu saat nanti kamu jadi bahan gosip mereka. Karena kamu juga ingin kepo urusan orang kan. Nah ini ya. Terus di sini ada juga saya merasakan energi orang-orang kalau dibilang seolah-olah terintimidasi oleh dirimu. Dia berulah lagi seolah-olah kamu yang salah. Menangis ya dengan dalil tidak bersyukur, dalil agama ya, kurang bersyukur lah, terzolimi lah, pokoknya macam-macam ya, berulah seolah-olah dia korban padahal dia dalang loh ya. Nah ini ada yang playing victim, ada yang merasa dirinya korban, padahal sebenarnya dia adalah manusia-manusia toksik. Ada narsistik di sini, yang mana air matanya dijadikan air matanya itu dijadikan sebagai patokan untuk bisa meyakinkan orang lain. Wah dia sangat cinta, tetapi ternyata pasangannya itu menyanyiakan dia. Padahal itu tipu, air mata buaya aja, ya supaya bisa mendapatkan kasihan atau kalau dibilang publik masih menilai dia sebagai orang baik gitu ya. Nah ini jadi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih ke depan ini ada tukang gosip ya, orang playing victim, narsistik ya, orang dibilangnya tidak senang lihat orang bahagia. Jadi contoh ya, kamu beli HP baru, beli ini baru, beli itu baru ya, mereka lihat dia dapat uang dari mana ya, paling korupsi, paling ini, paling itu ya. Nah itu paling juga kredit. Ini contoh ya, orang kan punya urusan, mau kredit kayak mau ini kayak mau itu kayak, selama tidak itu yang tadi saya bilang gosip ini ya. Ada yang iri, tidak suka orang lebih, tidak suka lihat orang senang. Nah ini jadi jangan terkoneksi dengan orang-orang itu. Kalau kamu sudah tahu berarti ya jangan dekat-dekat. Suatu saat nanti kamu yang menjadi bahan pembicaraan mereka. Ya, begitupun bicara tentang uang, hutang piutang. Ya, jangan juga mau dibawa ke ranah seperti mereka. Sudah kamu kredit aja kayak saya nih ya. Kapan kita punya barang ini, iPhone 14, iPhone 15, iPhone contoh yang terbaru-baru itu ya. Kalau nggak hutang ya nggak apa-apa, nanti kan kita cicil nggak lama udah lunas, nggak rasa itu ya. Padahal dia nggak tahu bahwa masih banyak kebutuhan lainnya gitu dibandingkan cicil-cicil gitu. Dan itu akhirnya akan menjebak kamu dalam hutang piutang, dimana ya besok-besok kamu akan terbiasa dengan hidup hutang ya. Jadi jangan terbawa dengan orang-orang ini yang mengajar-ngajar yang salah. Kalau kamu hutang untuk bisnis nggak apa-apa, tapi kalau hutang untuk gaya hidup, mengandalkan gajimu, terus kamu makan apa kalau gajimu dipakai bayar hutang? Apalagi kebutuhan tak terduga banyak gitu ya. Jadi harus berpikir positif. Kalau orang-orang ini bagus, dekat. Kalau orang-orang kamu sudah tahu ini orang-orang tidak bagus, jangan dekat-dekat mereka gitu ya. Jadi seperti gitu yang ingin semesta sampaikan kepada kamu ya. Orang tidak tahu malu atau tidak bagus, tidak baik untukmu ya, dia ingin berulah lagi, entah dalam artian mempengaruhimu atau menjelek-jelekan kamu atau berniat jahat ya. Nah ini hati-hati aja ke depannya. Kalau belum terjadi waspada, kalau sudah terjadi ya maafkan mereka dan jangan dekat-dekat mereka. Ya kita bukan berarti kita marah menjauh, tidak, tetapi memberikan jarak, karena jarak itu akhirnya secara tidak langsung memberikan perlindungan untuk diri kita gitu. Bukan berarti kita dendam ya, tapi kita ambil pelajaran dari mereka bahwa mereka itu niatnya nggak bagus, saya nggak boleh dekat-dekat. Intinya gitu. Kita ngapain juga punya banyak teman ya, kalau toksik semua, mendingan 1-2 tapi betul-betul yang baik gitu, tidak membuat kita merasa
terintimidasi karena ulah mereka. Karena kebanyakan orang seperti gitu, ya. Bicaranya bagus, ya, tata keramanya bagus, padahal hatinya busuk. Dan ini terjadi ya, kebanyakan. Kalau saya merasakan energinya yang mendengar ini, kalau mau dibilang orang yang drama, mengatasnamakan agama, Tuhan, ya firman-firman, bahkan mungkin dia berkecimpung dalam organisasi. Jadi betul-betul orang menghormati tetapi kelakuannya juga kurang bagus gitu. Tidak memberikan contoh yang baik. Nah, itu ya. Jadi yang semesta mau sampaikan kepadamu, berhati-hatilah dengan orang-orang ini. Kalau kamu dekat-dekat mereka ya siap-siap aja kamu nanti terjerumus dalam masalah dengan yang lain atau masalah dengan dirimu sendiri. Tekanan dalam segi mental. Kalau kamu tidak memberikan perlindungan ataupun tidak tegas pada dirimu sendiri. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Kita lihat koneksi dari inisial orang yang terkoneksi dengan dirimu. Untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf A, ada huruf C, maaf agak berisik ya. Ada huruf N, ada huruf O, ada huruf G, X, Q, S, O, E, I, D, Z, ada R, Y, ada huruf J, ada V, P, U, W, dan ada huruf N. Wah, N-nya double ya, energinya up. Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan A, C, N, O, G, X, Q, S, O, E, I, D, Z, R, Y, J, V, P, U, W, dan N ya. Oke, kita lihat dari inisial inisial sudah, kita lihat dari zodiaknya lagi ya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Scorpio, bintang Aries, Taurus, Pisces, Cancer, ada Libra, ada Virgo, ada Scorpio, Aquarius, Leo, dan ada bintang Cancer. Wow, Cancernya double ya. Jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, Aries, Taurus, Pisces, Cancer, Libra, Virgo, Scorpio, Aquarius, Leo, dan Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.